Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani. Baik teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama channel pencinta alpukat. Mudah-mudahan teman-temanku semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, tercapai harapan dan impiannya, dimudahkan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang apa yang harus dilakukan ya ketika tanaman alpukat yang kita tanam di pot berusia 3 bulan ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana terlihat dalam video ini adalah tanaman alpukat ya yang sudah kita tanam di pot ya. Ini jenisnya alpukat kelut ya teman-teman ya. Setelah 3 bulan tanam ya, di sini kita terlihat ya perform dari tanaman ini sangat bagus ya. Di situ terlihat dari daun-daunnya pun juga sangat banyak ya, dan di situ perakarannya teman-teman ya. Di sini kita menguji ya perakarannya, ternyata di situ walaupun ditanam di pot juga bisa bagus ya, perakarannya juga bagus, dan di situ akarnya pun juga berkembang dengan baik ya. Di situ tidak terlihat jamur ya teman-teman ya. Nah, di situ kan bisa kelihatan coklat muda ya. Nah, ini adalah alpukat jenis kelut yang kita tanam di pot dengan usia tanam 3 bulan ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman ya, dari kerimbunan daunnya pun juga sangat rimbun ya, sangat hijau, dan tunas-tunasnya pun juga sudah mulai bermunculan ya, sudah mulai bermunculan banyak sekali ya tunas-tunas dari alpukat yang sudah kita tanam di pot ya dengan usia 3 bulan ya. Bisa kita lihat teman-teman, ini pertumbuhan dari alpukat ini sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kelihatan dari daunnya pun juga sudah mulai rimbun ya, sudah mulai banyak ya. Nah, di sini tunas-tunasnya pun juga sudah mulai bermunculan ya. Ini menandakan bahwa tanaman yang kita tanam ini sudah bisa beradaptasi dengan bagus di lingkungan yang baru ya. Kalau dulu ini awalnya kita tanam di plastik ya teman-teman ya, kemudian kita pindah ke planter bag ya, dan yang terakhir ini kita coba pindah ke pot ya. Dan ternyata dari ketiga jenis media tanam ya, nah, di sini tidak mengalami kendala ya teman-teman ya, tetap bisa tumbuh dengan bagus ya. Nah, di sini kita menggunakan pot ya ukuran 50 ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman, itu adalah beberapa jenis alpukat yang kita coba budidayakan di dalam pot ya teman-teman ya. Ini kami juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang berusia 3 bulan ya, 3 bulan setelah kita tanam di pot ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mengetahui ya atau tahu usia tanam dari tanaman kita adalah 3 bulan ya, 3 bulan tanam di pot, ini ada beberapa yang harus kita kerjakan ya teman-teman ya. Ya, diantaranya perawatan yang harus kita kerjakan itu yang pertama kita melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Nah, ini kita mencoba melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos ya teman-teman ya. Ini tanaman ini sudah kita pupuk ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita pupuk. Nah, ini adalah pupuknya, pupuk kompos, pupuk organik ya teman-teman ya. Kebetulan kita untuk melakukan pemupukan ya,
pemupukan ini kita gunakan pupuk organik ya. Nah, ini adalah pupuk organiknya ya teman-teman ya. Nah, biasanya kita untuk satu pot ya. Untuk satu pot ini kita gunakan kurang lebih 1 ember seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita gunakan pupuk organiknya sekitar kurang lebih ya 1 ember ya untuk masing-masing pot ya. Jadi untuk masing-masing tanaman di pot ya kita memupuknya menggunakan pupuk organik ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman jika tidak bisa memproduksi pupuk sendiri bisa dicari di toko pertanian di sekitar rumah teman-teman ya. Biasanya banyak menjual pupuk-pupuk tanaman ya. Ini adalah pupuknya ya. Ini juga sudah menjadi organik ya teman-teman ya. Ini sudah bagus ya. Nah, ini siap kita gunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman alpukat di pot ya. Ketika pupuk seperti ini kita gunakan, ini akan memudahkan tanaman untuk menyerap dari sari-sari makanan ya teman-teman ya. Nah, ini tanaman alpukat ya, tanaman alpukat yang akan kita beri pupuk organik ya teman-teman ya. Ya, ini sekitar kurang lebih 1 ember kecil ya teman-teman ya. Nah, ini. Oh ya teman-teman, ini sebelum kita lakukan pemupukan itu alangkah baiknya tanah di sekitar tanaman itu kita cangkul dulu ya biar gembur ya, kemudian baru kita lakukan pemupukan ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tanamannya ini performnya bagus ya, walaupun medianya tidak di grounding ya, tidak di tanah, tapi performnya dari tanaman ini adalah sangat bagus ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman bisa lihat suatu tanaman itu bisa performanya bagus atau tidak bisa kelihatan dari daun ya. Daun dan tunasnya juga cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman setelah 3 bulan tanam ya, selain pemupukan, yang kedua kita harus lakukan pemangkasan ya teman-teman ya. Nah, ini kita lakukan ya pemangkasan jadi di situ tunas-tunas yang muncul ya, ini kita potong ya, kita potes teman-teman ya. Nah, kita potong semua seperti ini ya. Karena masih muda, di situ tidak menggunakan alat ya, cukup kita pakai kuku aja bisa ya teman-teman ya. Jadi setelah 3 bulan tanam kita lakukan pemangkasan ya teman-teman ya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya biar nanti tanaman tersebut bisa tumbuh dengan lebih bagus ya teman-teman ya. Karena ini nanti tunas-tunas mudanya akan kita potong semua ya. Kemudian nanti daun-daun yang terlalu rimbun ya, daun-daun yang terlalu rimbun nanti akan kita lakukan pruning atau di situ pemangkasan ya. Sehingga ketika sudah kita lakukan pemangkasan tersebut, maka akan memudahkan ya teman-teman ya, memudahkan sinar matahari akan masuk ke seluruh bagian
tanaman tersebut ya. Dengan adanya kemudahan sinar matahari masuk ke dalam seluruh bagian tubuh tanaman teman-teman, nanti akan memudahkan proses dari pertumbuhan tanaman tersebut ya. Karena apa? Karena sari-sari makanan itu akan terfokus ke bagian yang kita pelihara teman-teman ya. Tapi kalau ketika kita tidak melakukan pemangkasan, tanaman tersebut juga bisa tumbuh dengan bagus, akan tetapi nanti dibandingkan dengan ketika kita lakukan pemangkasan itu akan berbeda ya teman-teman. Karena dengan kita lakukan pemangkasan ya seperti ini ya, jadi tunas-tunasnya kita lakukan pemotongan ya, nanti akan muncul percabangan baru ya. Jadi dari bekas tunas yang kita potong atau potes seperti ini nanti akan merangsang pertumbuhan dari cabang-cabang yang baru, sehingga nanti cabangnya akan menjadi semakin banyak teman-teman. Nah, ini kita lakukan pemangkasan ya. Ini kita lakukan pemangkasan untuk tunas-tunasnya ya. Nah, kita lakukan pemangkasan untuk tunas-tunasnya teman-teman ya. Jadi di sini adalah tunas dari tanaman ini nanti akan kita potong semua ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lakukan pemutasan terkait dengan tunas dari tanaman ya. Biar apa? Nanti akan tumbuh cabang-cabang baru ya. Jadi nanti dengan kita lakukan pemutasan atas tunas ini akan memudahkan dari tanaman ini akan muncul cabang-cabang yang baru ya. Nah, di sini sementara kita lakukan pemutasan dari tunas-tunas dari tanaman alpukat ya. Nanti setelah itu teman-teman kita juga akan melakukan pemangkasan atau pengurangan dari daun ya. Biar apa? Biar nanti sari-sari makanan yang diproduksi oleh tanaman tersebut akan di situ digunakan untuk mensuplai makanan dari cabang-cabang tanaman alpukat yang kita pelihara ya teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman di rumah bisa praktek ya. Tidak hanya alpukat ya teman-teman ya, ketika teman-teman menanam tanaman yang lain ya, silahkan di situ selain dilakukan pemupukan ya, kita lakukan penjarangan dari cabang, daun, dan tunas ya. Nanti akan terlihat ya perform dari tanaman tersebut akan menjadi bagus ya. Batangnya pun juga nanti akan cepat besar, cabang-cabangnya pun juga akan cepat besar ya. Karena apa? Karena sari-sari makanan yang diproduksi oleh tanaman tersebut akan terkonsentrasi pada batang dan cabang tanaman yang kita pelihara. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Daun-daunnya pun juga akan kita kurangi ya. Akan kita kurangi semuanya ya teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini teman-teman, cabang-cabang yang enggak bagus seperti ini akan kita hilangkan ya, akan kita hilangkan ya, akan kita hilangkan karena enggak produktif ya. Seperti ini, daun-daunnya pun juga kita siangi ya, kita hilangkan.
Dan di situ kita hanya memelihara cabang-cabang yang kemungkinan nanti akan tumbuh dengan bagus. Jadi silakan teman-teman nanti dicoba dipraktekkan di rumah atas tanaman-tanaman alpukat yang sudah teman-teman tanam di pot ya. Harapannya apa? Harapannya nanti setelah kita lakukan penjarangan pemangkasan atau pruning seperti ini, setelah kita lakukan pemupukan juga, nanti harapannya tanaman-tanaman tersebut akan tumbuh dengan lebih cepat ya. Batang-batangnya pun juga akan lebih besar ya. Cabang-cabangnya pun juga akan lebih banyak ya. Percabangannya banyak, dan di situ kemungkinannya nanti ketika sudah berbuah, buahnya pun juga akan lebat juga ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman usia 3 bulan ya. Ini sebelum kita lakukan pemangkasan, ini terlihat sangat rimbun ya teman-teman ya. Dan di situ teman-teman ketika melakukan pemangkasan seperti ini, di situ tidak perlu sayang ya teman-teman ya, karena demi kebaikan dari tanaman tersebut ya. Nah, seperti ini teman-teman perkirakan saja cabang-cabang dari tanaman yang di situ teman-teman pelihara, yang mana yang di situ dipangkas, yang mana jadi di situ disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Karena tidak ada rumus baku ya teman-teman ya. Di situ pemangkasannya seperti apa, yang pada intinya di situ pemangkasan ini adalah dalam rangka untuk mengkonsentrasikan dari sari-sari makanan yang diproduksi untuk cabang tertentu ya, untuk batang dan cabang tertentu yang kita pelihara ya. Karena dengan kita terfokuskan seperti itu, nanti akan mempercepat pertumbuhan dari batang dan cabang dari tanaman tersebut ya. Nah, ini tadi pucuk-pucuk daunnya, tunas-tunas daunnya sudah kita potong ya. Nah, ini tinggal daunnya, ini udah kelihatan tidak rimbun ya teman-teman ya. Dengan adanya pemangkasan ini terlihat sekali lebih terang ya, dari batang-batangnya juga lebih terlihat dengan sinar matahari ya. Nah, dengan seperti ini nanti akan mencegah ya tumbuhnya jamur ya yang menempel pada dahan dan batang ya, karena di situ terkena sinar matahari ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, bisa teman-teman lakukan di rumah ya. Nah, ini terlihat bagus ya teman-teman, percabangannya pun juga sangat bagus ya setelah kita lakukan pruning atau pemangkasan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa terlihat ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita melakukan pemberian kapur dolomit ya teman-teman ya. Jadi tadi yang pertama kita melakukan pemupukan, kemudian yang kedua pemangkasan, kemudian yang ketiga kita lakukan pemberian kapur dolomit ya. Ini kita sekitar 1 genggam saja teman-teman ya. Kapur ini kita gunakan karena pada saat ini adalah musim-musim hujan teman-teman ya, musim-musim hujan. Jadi sekalian sambil kita tadi melakukan pruning dan di situ melakukan pemupukan, sekalian kita
lakukan pemberian pupuk kapur dolomit ya. Nah, cukup 1 genggam saja teman-teman ya. Kita lakukan pemberian masing-masing pot dengan kapur dolomit ya. Ini sudah kita beri semua ya. Ini adalah hasil tadi kita pupuk ya, kita pruning, pangkas ya. Kemudian ini kita kasih kapur dolomit ya, teman-teman ya. Harapannya nanti ketika kita kasih pupuk dolomit ini, walaupun di situ hujan terus-menerus, kondisi tanah tidak asam ya teman-teman ya. Jadi mencegah pH tanah biar tidak terlalu asam ya. Karena kalau kondisi tanah terlalu asam, nanti akan menyebabkan tanaman bisa mati ya teman-teman ya. Jadi ini sudah kita kasih kapur dolomit ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, kita lakukan penyiraman ya. Ini tadi sudah kita lakukan penyiraman ya. Sudah terlihat teman-teman, ini sangat segar sekali ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya ulangi lagi biar jelas. Setelah 3 bulan tanaman alpukat sudah kita tanam di pot, maka yang perlu kita lakukan atas tanaman tersebut yang pertama adalah kita lakukan pemupukan ya, pemupukan dengan pupuk organik ya. Kemudian yang kedua kita lakukan pemangkasan ya, tunas-tunas barunya kita pangkas, kita hilangkan, kemudian daun-daun dan cabang yang tidak bagus kita pangkas, kita pruning ya. Kemudian yang ketiga tadi kita lakukan pemberian kapur dolomit ya. Biar apa? Biar pH dalam tanah terjaga ya, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Nah, jadi demikian teman-teman sharing informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani.